Hai, perkenalkan nama saya Ayu Saputri Rambunan dari Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Saya dari akuntansi perpajakan semester 6. Di sini saya akan membahas tentang dasar-dasar pengauditan. Yang pertama yang akan saya bahas adalah tentang standar auditing yang mengatur tentang independensi, integritas, dan objektivitas auditor. Kita bisa lihat pada standar IIA 1100 tentang independensi dan objektivitas. Berikut bunyi pernyataan standarnya. The internal audit activity must be independent and internal auditors must be objective in performing their work. Aktivitas audit internal harus independen dan auditor internal harus objektif dalam melaksanakan tugasnya. Apa yang bisa ditangkap dari pernyataan ini? IIA ingin memberi garis pembeda yang jelas antara independensi dan objektivitas. Standar 1100 menyeratkan bahwa independensi erat kaitannya dengan aktivitas audit yang selanjutnya pada standar 1110 disebut sebagai independensi organisasi. Apakah ini berarti independensi secara individu tidak penting? Ternyata tetap penting menurut IIA. Ini terlihat dalam interpretasi standar 1100 yang juga menekankan perlunya pengelolaan ancaman terhadap independensi di tingkat individu, penugasan, dan fungsional di samping independensi organisasi. Lalu bagaimana dengan objektivitas? Dari standar 1100 di atas tersirat bahwa objektivitas terkait dengan sisi auditor atau individu pelakunya. Hal ini diperkuat dengan standar 1120 yang mengatur tentang objektivitas individu. Kesimpulannya, independensi lebih menekankan pada tata organisasi audit internal, sedangkan objektivitas lebih menekankan pada sikap individu. Baik, yang berikutnya yang saya akan bahas adalah mengapa auditor harus memiliki independensi dan apa saja jenis independensi yang harus dimiliki auditor. Independen artinya bebas dari pengaruh dan tidak memihak terhadap pihak manapun, baik terhadap entitas yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan maupun terhadap para pengguna laporan tersebut. Hal ini bertujuan agar hasil audit dapat diselenggarakan secara objektif tanpa ada pengaruh subjektivitas dari pihak yang terkait. Independensi dalam hal ini terdiri dari dua macam, yakni independensi dalam kenyataan atau in fact, dan independensi dalam penampilan atau appearance. Independensi dalam kenyataan maksudnya adalah independensi yang terdapat dalam jiwa setiap auditor yang secara bersungguh-sungguh tidak memihak kepada pihak manapun dan memiliki mental yang kuat sehingga tidak terpengaruh dengan subjektivitas pihak manapun. Sedangkan independensi dalam penampilan atau appearance ditunjukkan oleh keadaan atau sikap yang tampak dari pihak auditor menyikapi audit yang dapat memicu adanya pendapat pihak luar terhadap independensi auditor. Berikutnya yang saya akan bahas adalah tentang jenis-jenis opini auditor atas laporan keuangan. Yang pertama, opini wajar tanpa pengecualian. Opini wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor jika auditor tidak menemukan kesalahan yang material secara keseluruhan dari laporan keuangan dan laporan keuangan dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Dengan kata lain, laporan keuangan akan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian jika memenuhi kondisi seperti berikut. 1. Laporan keuangan lengkap. 2. Bukti audit yang dibutuhkan lengkap. 3. Standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja. 4. Laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan konsisten. Dan yang terakhir, kelima, adalah tidak terdapat ketidakpastian yang cukup berarti mengenai perkembangan di masa depan. Yang kedua, opini wajar dengan pengecualian. Auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika 1. Auditor setelah memperoleh bukti yang cukup dan tepat menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian baik secara individual maupun secara agregasi adalah materi
opini yang satu ini diberikan oleh auditor atas dasar keadaan tertentu yang tidak memiliki dampak secara langsung terhadap pendapat wajar. Perbedaan dari jenis opini ini terletak pada paragraf penjelasan yang diberikan oleh auditor terkait dengan keadaan tertentu yang telah dinyatakan sebelumnya. Beberapa jenis keadaan yang dapat memicu opini tersebut adalah: 1. Sebagian dari pendapat auditor ditarik dari pendapat auditor independen lainnya. 2. Tidak tersedianya aturan yang jelas terkait dengan laporan keuangan sehingga berpotensi dianggap menyimpang dari SAK atau standar akuntansi keuangan. Dan yang ketiga, adanya pengaruh ketidakpastian peristiwa masa yang akan datang dan hasilnya tidak dapat diperkirakan. Yang keempat, opini tidak wajar. Audit harus menyatakan opini tidak wajar ketika auditor setelah melakukan pemeriksaan memperoleh bukti yang cukup dan tepat yang menyimpulkan bahwa ada kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi, adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan. Pervasif sendiri diartikan sebagai kesalahan yang akan membawa dampak kemana-mana atau mendalam. Dan yang kelima, opini tidak menyatakan pendapat. Opini tidak menyatakan pendapat diberikan auditor ketika auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk mendasari opini, dan auditor tidak menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian material yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material dan pervasif. Itulah jenis-jenis opini audit. Melakukan audit terhadap laporan keuangan dapat memberikan manfaat yang banyak untuk bisnis dan perusahaan, seperti meningkatkan kredibilitas, meningkatkan transparansi, dan efisien. Untuk itu, perlu membuat laporan keuangan dengan tepat, baik, dan benar. Oke, kita lanjut ke topik yang berikutnya. Kita akan membahas tentang asersi atas laporan keuangan. Asersi adalah pernyataan manajemen yang tergandung di dalam komponen laporan keuangan. Asersi adalah suatu deklarasi atau suatu rangkaian deklarasi secara keseluruhan oleh pihak yang bertanggung jawab atas deklarasi tersebut. Jadi, dapat disimpulkan, asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh satu pihak yang secara implisit dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain atau pihak ketiga. Untuk laporan keuangan historis, asersi merupakan pernyataan dalam laporan keuangan oleh manajemen sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pernyataan tersebut dapat bersifat implisit atau eksplisit serta dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan besar sebagai berikut ini. Yang pertama, asersi tentang keberadaan atau keterjadian. Berhubungan dengan apakah aktiva atau uang entitas ada pada tanggal tertentu dan apakah transaksi yang dicatat telah terjadi selama periode tertentu. Sebagai contoh, manajemen membuat asersi bahwa sediaan produk jadi yang tercantum dalam neraca adalah tersedia untuk dijual. Begitu pula, manajemen membuat asersi bahwa penjualan dalam laporan laba rugi menunjukkan pertukaran barang atau jasa dengan kas atau aktiva bentuk lain, misalnya piutang dengan pelanggan. Yang kedua, asersi tentang kelengkapan. Berhubungan dengan apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan di dalamnya. Sebagai contoh, manajemen membuat asersi bahwa seluruh pembelian barang dan jasa dicatat dan dicantumkan dalam laporan keuangan. Demikian pula, manajemen membuat asersi bahwa utang usaha di neraca telah mencakup semua kewajiban entitas. Yang ketiga, asersi tentang hak dan kewajiban. Berhubungan dengan apakah aktiva merupakan hak entitas dan utang merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu.
bahwa jumlah sewa guna usaha yang dikapitalisasi di neraca mencerminkan nilai perolehan hak entitas atas kekayaan yang disewa guna usaha. Dan utang sewa usaha yang bersangkutan mencerminkan suatu kewajiban entitas. Yang berikutnya, asersi tentang penilaian atau alokasi. Berhubungan dengan apakah komponen-komponen aktiva, kewajiban, pendapatan, dan biaya sudah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya. Sebagai contoh, manajemen membuat asersi bahwa aktiva tetap dicatat berdasarkan harga pemerolehannya, dan pemerolehan semacam itu secara sistematik dialokasikan ke dalam periode-periode akuntansi yang semestinya. Demikian pula, manajemen membuat asersi bahwa piutang usaha yang tercantum di neraca dinyatakan berdasarkan nilai besi yang dapat direalisasikan. Yang berikutnya adalah asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu, laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan semestinya. Misalnya, manajemen membuat asersi bahwa kewajiban-kewajiban yang diklasifikasikan sebagai utang jangka panjang di neraca tidak akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Demikian pula, manajemen membuat asersi bahwa jumlah yang disajikan sebagai pos luar biasa dalam laporan laba rugi diklasifikasikan dan diungkapkan semestinya. Kita lanjut ke topik yang berikutnya. Saya akan membahas tentang resiko audit, resiko bawaan, resiko pengendalian, dan resiko deteksi. Resiko dalam auditing berarti bahwa auditor menerima suatu tingkat ketidakpastian tertentu dalam pelaksanaan audit. Resiko audit yaitu resiko bahwa auditor secara tidak sadar gagal untuk menyesuaikan pendapatnya atas laporan keuangan yang salah saji secara material. Auditor menyadari bahwa risiko tersebut ada karena adanya hal-hal sebagai berikut. Misalnya, ketidakpastian mengenai kompetensi bukti, efektivitas, struktur pengendalian intern klien, serta ketidakpastian apakah laporan keuangan memang telah disajikan secara wajar setelah audit selesai. Standar auditing seksi 312, resiko audit dan materialitas dalam pelaksanaan audit mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan risiko audit dalam perencanaan audit dan perencanaan program audit dan pengevaluasian akhir apakah laporan keuangan secara keseluruhan disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang berterima umum. Komponen risiko audit pada umumnya terdiri atas 3, yaitu yang pertama, risiko bawaan. Risiko bawaan adalah kerentanan suatu asersi terhadap salah saji material dengan asumsi tidak ada kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern yang terkait. Risiko bawaan selalu ada dan tidak pernah mencapai angka 0. Risiko bawaan tidak dapat diubah oleh penerapan prosedur audit yang paling baik sekalipun. Risiko bawaan bervariasi untuk setiap asersi. Sebagai contoh, asersi keberadaan dan keterjadian kas mempunyai risiko bawaan yang lebih tinggi daripada aktiva tetap. Hal ini disebabkan uang tunai merupakan suatu aset yang sangat rawan terhadap manipulasi dan semua orang berminat terhadap uang, sedangkan aktiva tetap lebih terlihat jelas keberadaannya. Risiko bawaan juga dibedakan atas risiko bawaan setiap akun dan risiko bawaan keseluruhan untuk banyak akun. Yang kedua, risiko pengendalian. Risiko pengendalian adalah risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dideteksi maupun dicegah secara tepat pada waktu oleh berbagai kebijakan dan prosedur pengendalian intern entitas. Risiko pengendalian tidak pernah mencapai angka 0 karena pengendalian intern tidak akan dapat menghasilkan keyakinan penuh bahwa semua salah saji material akan dapat dideteksi
dideteksi maupun dicegah. Resiko pengendalian merupakan fungsi dari efektivitas struktur pengendalian. Semakin efektif struktur pengendalian entitas klien, semakin kecil resiko pengendaliannya. Penetapan resiko pengendalian didasarkan atas kecukupan bukti audit yang menyatakan bahwa struktur pengendalian intern klien adalah efektif. Dan yang terakhir, resiko deteksi. Resiko deteksi merupakan resiko ketika auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Resiko deteksi tergantung atas penetapan auditor terhadap resiko audit, resiko bawaan, dan resiko pengendalian. Semakin besar resiko audit, maka semakin besar pula resiko deteksi. Sedangkan semakin besar resiko bawaan ataupun resiko pengendalian, semakin kecil resiko deteksi. Resiko deteksi merupakan resiko yang dapat dikendalikan oleh auditor. Hal ini disebabkan oleh resiko deteksi yang merupakan fungsi dari efektivitas prosedur dan penerapannya oleh auditor. Dengan cara melakukan perencanaan yang memadai, supervisi atau pengawasan yang tepat, dan penerapan prosedur audit yang efektif, serta penerapan standar pengendalian. Kita akan membahas hubungan antara resiko bawaan, resiko pengendalian, resiko deteksi, dan resiko audit. Hubungannya adalah resiko bawaan dan resiko pengendalian berbeda dengan resiko deteksi. Kedua resiko yang disebut terdahulu ada terlepas dari dilakukan atau tidaknya audit atas laporan keuangan. Sedangkan resiko deteksi berhubungan dengan prosedur audit dan dapat diubah oleh keputusan auditor itu. Resiko deteksi mempunyai hubungan yang terbalik dengan resiko bawaan dan resiko pengendalian. Semakin kecil resiko bawaan dan resiko pengendalian yang diyakini oleh auditor, semakin besar resiko deteksi yang dapat diterima. Sebaliknya, semakin besar resiko bawaan dan resiko pengendalian yang diyakini oleh auditor, maka semakin kecil tingkat resiko deteksi yang dapat diterima. Komponen risiko audit ini dapat ditentukan secara kuantitatif, seperti dalam bentuk presentase atau secara non-kuantitatif. Non-kuantitatif yang berkisar misalnya dari minimum sampai maksimum. Oke, kita lanjut yang topik berikutnya. Kita akan membahas tentang hubungan antara risiko audit, bukti audit, dan materialitas. Berbagai kemungkinan hubungan antara materialitas, risiko audit, dan bukti audit digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Yang kedua, jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, risiko audit menjadi meningkat. Yang ketiga, jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko audit, auditor dapat menempuh salah satu dari tiga cara berikut ini. Yang pertama, menambah tingkat materialitas, sementara itu mempertahankan jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Yang kedua, menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan, sementara itu tingkat materialitas tetap dipertahankan. Yang ketiga, menambah sedikit jumlah bukti audit yang dikumpulkan dan tingkat materialitas secara bersama-sama. Berikutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis bukti audit dan tingkat keandalannya. Conrad pada tahun 2002 membagi bukti audit ke dalam 6 jenis. Yang pertama, bukti fisik. Bukti fisik menurut Conrad terdiri atas setiap hal yang dapat dihitung, diamati, maupun diinspeksi. Yang kedua, bukti konfirmasi. Menurut Arens tahun 2012 menyebutkan bahwa konfirmasi merupakan perolehan tanggapan langsung tertulis dari pihak ketiga yang memberikan verifikasi atas akurasi informasi yang diminta oleh auditor. Yang ketiga, bukti dokumen. Bukti audit
lain menurut Arens tahun 2012 adalah bukti dokumen. Auditor melakukan pemeriksaan atas dokumen dan catatan klien. Yang keempat, bukti matematik. Menurut Conrad tahun 2002 menyebut bahwa bukti matematik terdiri atas kalkulasi, rekalkulasi, dan rekonsiliasi yang dilakukan oleh auditor. Yang berikutnya, bukti analitik. Conrad tahun 2012 menyatakan bahwa prosedur bukti analitik merupakan pengujian substantif atas informasi keuangan dengan melakukan studi dan perbandingan atas hubungan di antara data. Berikutnya adalah bukti keterangan. Arens tahun 2012 menyebutkan bukti keterangan dengan istilah inquiries of the client merupakan perolehan informasi baik secara tertulis maupun lisan sebagai tanggapan atas pertanyaan dari auditor. Berikutnya kita akan membahas tentang tingkat keandalan bukti audit. Dapat dilihat pada gambar berikut ini. Oke, kita lanjut. Kita akan membahas tentang prosedur audit. Prosedur analitikal yaitu mencakup pertimbangan atas perbandingan informasi keuangan entitas. Yang pertama, melakukan inspeksi, yaitu melibatkan pengamatan yang rinci atau pemeriksaan rinci terhadap dokumen dan catatan dan pemeriksaan fisik atas sumber daya atau aktiva berwujud. Berikutnya, melakukan konfirmasi, merupakan suatu formulir permintaan yang memungkinkan auditor untuk memperoleh informasi langsung dari sumber independen di luar organisasi klien. Berikutnya, melakukan permintaan keterangan, yaitu dapat dilakukan dengan permintaan keterangan lisan atau tertulis kepada pihak klien atau pihak eksternal klien. Berikutnya, melakukan perhitungan, yaitu melakukan perhitungan fisik atas aset berwujud dan perhitungan dokumen bernomor urut tercetak. Melakukan penelusuran digunakan untuk mengetahui apakah ada transaksi yang belum dicatat atau aksesi lengkap, sehingga suatu akun dicatat terlalu rendah atau understatement. Berikutnya, melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen untuk meyakinkan apakah transaksi yang dicatat benar-benar terjadi sehingga akun-akun di laporan keuangan tidak lebih saji. Dan berikutnya, melakukan pengamatan yaitu dengan melihat dan menyaksikan pelaksanaan aktivitas atau proses untuk memperoleh pemahaman atas pengendalian internal klien dan juga memperoleh pengetahuan langsung yang berkaitan dengan tujuan audit. Berikutnya, pelaksanaan ulang yang itu dilakukan untuk perhitungan ulang dan rekonsiliasi yang sudah dilakukan oleh klien. Dan yang terakhir, teknik audit bantuan komputer. Hal ini dilakukan ketika catatan akuntansi klien dalam media elektronik sehingga auditor harus menggunakan TAPK untuk membantu dalam melakukan prosedur audit. Berikutnya yang akan kita bahas adalah tentang penilaian resiko pengendalian dan pengujian pengendalian. Dalam menetapkan resiko pengendalian untuk suatu asersi, auditor harus melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, mempertimbangkan pengetahuan yang diperoleh dari prosedur-prosedur untuk mendapatkan pemahaman tentang apakah pengendalian yang berhubungan dengan asersi telah dirancang dan dioperasikan oleh manajemen perusahaan. Berikutnya, mengidentifikasi salah saji potensial yang dapat terjadi dalam asersi perusahaan. Berikutnya, mengidentifikasi pengendalian yang diperlukan yang diperkirakan akan mampu untuk mencegah dan mendeteksi salah saji. Berikutnya, melakukan pengujian pengendalian terhadap pengendalian yang diperlukan untuk menetapkan efektivitas rancangan dan pengoperasiannya. Dan yang terakhir, mengevaluasi bukti dan menetapkan resiko. Beberapa jenis pengujian pengendalian dapat dipilih auditor adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengajuan pertanyaan berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas personil perusahaan. Berikutnya, observasi pelaksanaan tugas
Pengerjaan ulang atau reperform pengendalian oleh auditor. 3 prosedur yang disebut pertama dilakukan juga oleh auditor dalam mendapatkan pemahaman tentang sistem pengendalian internal atau SPI. Sedangkan prosedur keempat yaitu pengerjaan ulang atau reperformance tidak digunakan pada saat itu. Dalam melakukan pengujian, auditor memilih prosedur-prosedur yang akan menghasilkan bukti yang paling dapat dipercaya tentang efektivitas kebijakan dan dapat diterapkan dan sama efektifnya dalam memperoleh bukti. Topik yang terakhir yang akan kita bahas adalah tentang penilaian risiko deteksi dan pengujian substantif. Risiko deteksi adalah risiko bahwa auditor tidak akan menemukan salah satu material yang ada dalam sebuah asensi. Risiko ini berasal dari adanya kemungkinan akuntan tidak menemukan kesalahan atau penyelewengan yang sifatnya material sewaktu melaksanakan audit. Sedangkan rencana risiko deteksi adalah dasar untuk menetapkan rencana tingkat pengujian substantif yang ditentukan oleh auditor sebagai komponen keempat atau terakhir dalam penetapan strategi audit awal untuk suatu pernyataan atau asersi. Merancang pengujian substantif meliputi sifat, waktu, luas pengujian, penentuan staf audit. Penentuan risiko deteksi yaitu melalui 2 cara. Yang pertama, evaluasi atas rencana tingkat pengujian substantif, dan yang kedua, merevisi rencana risiko deteksi. Tujuan suatu audit laporan keuangan secara keseluruhan adalah untuk menyatakan pendapat apakah laporan keuangan klien telah disajikan secara wajar. Berikut adalah pertimbangan-pertimbangan khusus dalam perencanaan pengujian substantif, yaitu yang pertama, rekening-rekening laba rugi. Yang kedua, rekening-rekening yang berkaitan dengan estimasi akuntansi. Yang ketiga, rekening-rekening berkaitan dengan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan yang istimewa. Itu saja topik pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih, saya Ayu Saputri, tim Embunan dari Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia mengucapkan selamat siang.